Halo teman-teman, kali ini kita akan membawakan alur sebuah film biografi yang menceritakan tentang kisah seorang agen khusus investigasi keamanan dalam negeri California bernama Tim Ballard yang berjuang menyelamatkan dua anak kakak beradik yang diculik dan dijual sebagai budak seks bagi para pedofil. Berawal dari keinginannya menyelamatkan dua anak tersebut hingga akhirnya Tim berhasil menyelamatkan ratusan anak-anak. Cerita misi penyelamatan yang dilakukan tim ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Sound of Freedom yang dirilis pada tahun 2023. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang gadis kecil bernama Rocchio yang sedang bernyanyi di kamarnya. Tak lama setelah itu, datanglah seorang tamu bernama Giselle yang mengaku sebagai seorang pencari bakat. Dia berkata terkesan dengan suara Rocchio dan yakin Rocchio bisa menjadi bintang. Rocchio pun segera memanggil ayahnya, Aguilar. Giselle menawarkan pada Aguilar agar Rocchio mengikuti audisi sebagai model. Melihat adik Rocchio yang tak kalah menggemaskan, Giselle juga menawarkan Miguel untuk ikut serta. Meskipun Aguilar kurang yakin, namun melihat Rocchio tampak sangat menginginkan hal tersebut, akhirnya Aguilar pun mengizinkan kedua anaknya ikut audisi. Hari berikutnya, Aguilar pun mengantar anaknya ke tempat dilakukannya audisi. Setibanya di sana, Giselle menyambut mereka dengan ramah. Namun dia memberitahu bahwa orang tua dilarang menemani masuk ke dalam. Jadi dia memberitahu Aguilar untuk kembali menjemput pukul 7 malam. Melihat ada beberapa anak kecil lain yang juga akan mengikuti audisi, Aguilar pun percaya dan menitipkan anaknya pada Giselle. Semua anak-anak yang berkumpul di ruangan audisi tampak semangat untuk menjadi bintang. Pada saat sesi pemotretan, mereka tersenyum manis tanpa mereka tahu bahwa foto itu nantinya akan dijadikan sebagai profil untuk dijual pada kaum pedofil. Hingga waktu penjemputan tiba, Aguilar datang mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Dia pun segera mendobrak pintu ruangan tersebut dan mendapati ruangan yang kosong tak ada satupun anak-anak. Aguilar begitu panik, dia berlari ke sana kemari untuk mencari anak-anaknya. Kasus penculikan anak yang terus meningkat setiap tahunnya membuat Amerika Serikat membentuk tim khusus untuk menangkap pelaku perdagangan anak. Saat itu, polisi bernama Tim dan rekannya tengah bersiap melakukan penyergapan pada seorang pedofil dan pelaku perdagangan anak bernama Osinski. Ketika yakin target sedang dalam proses mengupload profil anak-anak yang akan dijual, Tim dan temannya segera masuk ke dalam rumah untuk menangkapnya. Setelah Osinski tertangkap, Tim menggeledah seisi rumah yang ternyata hanya dipenuhi oleh boneka anak-anak. Chris, rekan Tim yang memeriksa komputer pelaku, menemukan file berisikan dokumentasi foto-foto tak senonoh yang dilakukan pelaku kepada anak-anak. Kasus ini bahkan membuat Chris yang sudah pernah bertahun-tahun bekerja menangani kasus pembunuhan merasa tidak kuat terus berada di tim khusus. Meskipun sama-sama tindakan yang melanggar hukum, namun bagi Chris, melihat TKP pembunuhan jauh lebih baik daripada melihat biadabnya perilaku pedofil. Hal lain yang membuat Chris sedih yaitu karena selama ini mereka hanya diperintahkan untuk menangkap para pelaku pedofil tanpa pernah mendapat instruksi untuk menemukan dan membebaskan anak-anak yang menjadi korbannya. Tim yang sudah menangkap 288 pedofil pun belum pernah sekalipun menyelamatkan anak-anak. Tim pun berkata, kebanyakan anak-anak tersebut sudah berada di luar Amerika Serikat sehingga mereka hanya diperintah untuk menangkap pelaku. Selanjutnya di kantor, ketika Tim tengah membuat laporan khusus, dia tak kuasa menahan tangis saat melihat bukti video kejahatan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh Osinski. Sambil menahan emosi, Tim kemudian berjalan menuju sel tahanan tempat Osinski dikurung. Namun dia datang bukan untuk marah atau menghajar, tapi dia mengajak Osinski keluar dari sel sejenak untuk mengobrol santai. Kebetulan malam itu semua petugas sudah pulang kecuali Tim, jadi hanya mereka berdua saja yang ada di sana.
Kepada Osinski, Tim mengaku dirinya adalah seorang pedofil. Katanya, seringnya melihat barang bukti membuat dirinya memiliki keinginan untuk merasakannya juga. Mendengar pernyataan Tim, Osinski cukup kaget, tapi juga tak bisa percaya begitu saja karena itu bisa jadi merupakan sebuah jebakan. Kemudian Tim menyebutkan kutipan dari buku tentang pedofil yang Osinski tulis. Hal tersebut ternyata membuat Osinski percaya Tim adalah orang yang sama dengannya. Selesai berbicara, Osinski pun dikembalikan ke selnya. Hanya sebentar saja Tim berakting sebagai pedofil sudah membuatnya tertekan. Namun semua itu harus dia lakukan demi mendapatkan informasi tentang anak-anak yang Osinski perdagangkan. Keesokan harinya, ketika Tim sedang sarapan bersama istri dan anak-anaknya, dia terlihat murung membayangkan jikalau hal buruk terjadi pada anak-anaknya sendiri. Setelah mencoba membicarakan apa yang dia rasakan pada istrinya, dia kemudian meminta waktu 1 minggu pada atasannya untuk menjalankan rencananya. Atasannya pun memberikan izin tersebut. Hal pertama yang dilakukan Tim yaitu membebaskan Osinski untuk mendapatkan kepercayaan penuh. Dia mengantar Osinski pulang lalu menunjukkan dokumen tentang Osinski yang disimpan kepolisian. Tim berkata, bagaimanapun polisi mencoba menangkap Osinski, dia akan membantu untuk mengeluarkannya. Dengan syarat, Osinski mau memberikan 1 anak untuknya. Beberapa hari kemudian, mereka pun bertemu lagi di sebuah kafe. Osinski membawakan sebuah buku karyanya untuk Tim. Di halaman pertama buku tersebut tertulis pujian dari Osinski bahwa dia baru pertama kali melihat seorang paling pemberani seperti Tim. Lalu di lembar berikutnya, terdapat sebuah foto anak kecil laki-laki yang Osinski sebut sebagai teddy bear. Tapi sebenarnya anak itu bernama Miguel atau adik Rocchio. Tim pura-pura terpana melihat foto tersebut. Osinski lalu mengatakan kalau Tim bisa memiliki waktu bersama teddy bear setiap akhir pekan. Rekan-rekan Tim yang sebenarnya saat itu sedang mengintai mereka, kemudian datang menangkap Osinski atas tindakan kejahatan terhadap anak-anak. Setelah mendapatkan petunjuk tentang pada siapa anak dengan sebutan teddy bear itu dijual, Tim bekerja sama dengan kepolisian Meksiko untuk menangkap pelaku dan menyelamatkan anak itu. Tak butuh waktu lama, Tim berhasil menemukan pelaku di tempat pemeriksaan identitas sebelum melewati perbatasan. Saat itu, pelaku mengatakan kalau anaknya terlihat berbeda dengan foto di kartu identitas karena tumbuh begitu cepat. Tim langsung memerintahkan polisi untuk menangkap pelaku. Sedangkan dia menghampiri sang anak untuk menyelamatkannya. Namun anak itu terlihat takut ketika Tim mendekat. Tim bertanya siapa nama aslinya. Setelah anak itu memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Miguel, Tim langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan kalau Miguel mengalami luka karena kekerasan seksual. Setelah itu, Tim membawa Miguel untuk makan burger. Saat itulah, Tim baru memperkenalkan diri. Dia berkata kalau Miguel bisa memanggilnya Timoteo. Miguel sedikit terkejut. Dia kemudian menunjukkan kalung bertuliskan nama Timoteo, pemberian dari kakaknya. Yang Miguel tahu, Timoteo adalah seorang penyelamat anak-anak. Jadi, Miguel meminta bantuan untuk menemukan kakaknya, yaitu Rocchio. Akan tetapi, Miguel sendiri tidak tahu di mana keberadaan kakaknya. Dia kemudian menceritakan bahwa setelah sesi pemotretan di ruangan selesai, Giselle mengajak mereka semua untuk melakukan pemotretan di pantai. Saat itu, Giselle sudah memberikan nama panggilan berbeda untuk setiap anak. Alih-alih melakukan pemotretan, mereka justru pergi ke pelabuhan. Mereka semua dimasukkan ke dalam 1 box kontainer untuk dikirim ke Cartagena, Kolombia. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menangis sambil berteriak minta tolong. Setibanya di Cartagena, Rocchio memberikan kalung itu kepada Miguel. Di sanalah ada seseorang yang membeli Miguel. Rocchio yang mencoba melindungi adiknya ditampar hingga tak sadarkan diri. Awalnya, Miguel diperlakukan sangat baik oleh pria yang membelinya. Pria itu mengatakan Miguel hanya harus menuruti perkataannya jika ingin kakaknya tidak dibunuh oleh orang jahat. Miguel yang masih polos tentu menurut saja, apalagi demi kakaknya. Dari Kolombia, Miguel dibawa ke Meksiko. Miguel mengaku cukup lama dia bersama pria yang membelinya hingga akhirnya diselamatkan oleh Tim.
Tim berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang Miguel alami. Selanjutnya, tim memulangkan Miguel pada ayahnya. Pertemuan ayah dan anak tersebut membuat tim tersentuh. Tim tidak memberitahu Aguilar apa yang Miguel alami. Dia hanya mengatakan bahwa diperkirakan Miguel ada di Meksiko selama 3 bulan. Meskipun Aguilar berhasil bertemu kembali dengan putranya, dia tetap merasa resah karena putrinya belum diketahui keberadaannya. Tim memiliki anak seusia Rocchio dan Miguel, jadi dia sedikit bisa merasakan apa yang Aguilar rasakan. Tim menceritakan tentang Rocchio pada istrinya. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan jika melihat salah satu kasur anaknya kosong. Sebelum berpisah, Miguel memberikan kalungnya kepada Tim sebagai bentuk terima kasihnya. Sejak saat itu, Tim bertekad untuk menemukan Rocchio. Setelah menginterogasi pria yang membeli Miguel, tim mendapatkan informasi tentang Giselle. Di waktu yang sama, Rocchio tengah menjalani hari-hari buruknya di rumah bordir yang khusus diperuntukkan bagi para kaum pedofil. Tim melaporkan tentang Rocchio kepada atasannya. Namun, atasannya mengatakan akan memberikan kasus itu ke kejaksaan. Karena diperkirakan Rocchio ada di Kolombia, atasannya menyarankan agar membiarkan pemerintah Kolombia yang mengatasinya. Akan tetapi, tim bersikeras untuk mendapatkan kasus itu. Tim tidak memikirkan apa yang dia lakukan sebagai sebuah pencapaian karir, namun dia memposisikan diri sebagai ayah dari anak-anak malang tersebut. Melihat ketulusan tim, atasannya bersedia membantu. Namun hanya bisa mengirim tim ke Kolombia dengan alasan akan mengadakan seminar pelatihan, dengan dana yang bisa diberikan hanya sekitar $10.000. Singkat cerita, sampailah tim di Cartagena, Kolombia. Tim disambut oleh George dari agen khusus CTI Kolombia yang langsung mengajaknya bertemu dengan mafia bernama Vampiro. Vampiro pernah melakukan bisnis pencucian uang, dia juga suka berbelanja anak-anak untuk digunakan sebagai pemuas nafsu, namun setelah itu dibebaskan. Vampiro mengirim anak-anak yang dibelinya ke tempat penampungan untuk memberikan kesempatan memulai hidup yang baru. Sebelum membahas tujuan tim, Vampiro lebih dulu mengingatkan agar lain kali tim menggunakan kaos, celana pendek, dan sandal jepit saja untuk menemuinya karena Cartagena merupakan kota pantai. Pakaian yang terlalu rapi dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan orang-orang. Vampiro sudah mendengar cerita tentang Miguel. Dia pun bertanya pada tim bagaimana rasanya berhasil membebaskan satu anak. Tim menjawab rasanya seru. Namun, alasan utamanya dia rela melakukan itu semua, yaitu karena menurutnya anak-anak Tuhan tidak untuk dijual. Vampiro kemudian memberitahu kalau dia mengenal Giselle yang tim cari. Giselle melakukan pekerjaan besar dengan mengumpulkan 10-15 anak untuk dijual, dan biasanya sumber anak-anaknya berasal dari Amerika Tengah. Jadi bisa dipastikan, Giselle tak memiliki masalah apapun dengan polisi Kolombia. Diketahui Giselle yang ternyata bernama asli Katy Juarez adalah seorang ratu kecantikan Cartagena. George menjelaskan kalau Giselle bersih dari segala catatan, bahkan dinyatakan tak pernah meninggalkan Kolombia sejak berusia 12 tahun. Sayangnya, tidak mudah untuk bertemu dengan Giselle, sebab Giselle hanya bertemu dengan pedagang jalanan, kenalan, dan teman lama untuk menjaga kebersihan namanya. Malam itu, tim membaca berita tentang orang Amerika yang ditangkap karena menjalankan klub seks anak di Thailand. Mengingat Rocchio bisa berada dimanapun, tim pun berencana membuat rumah bordir untuk para pedofil kelas atas dan memesan anak-anak kepada para pedagang anak. Tim akan mengajak seorang miliarder bernama Pablo Delgado yang memiliki kekayaan sebesar $4 miliar sebagai investor. Sebelumnya, Pablo sudah pernah bekerja sama dengan kepolisian Amerika Serikat untuk menuntaskan kasus kejahatan. Tim lalu meminta Vampiro mencarikan seseorang yang mau membuat kesepakatan besar memasok anak-anak untuk rumah bordir yang akan dibuat. Vampiro kemudian menemui pria bernama Calcalas dan membawanya menemui tim yang berpura-pura sebagai orang Amerika kaya raya, pemabuk, dan penggila seks. Tak tanggung-tanggung, tim menyewa sebuah rumah mewah untuk membentuk image-nya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Vampiro, Calcalas bertanya pada tim, berapa banyak talent yang dibutuhkan? Tim menjawab, untuk permulaan dia ingin 50-60 anak.
Dengan permintaan sebanyak itu, Kalkalas tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia pun akan bekerja sama dengan para pedagang anak yang lain. Setelah Kalkalas setuju, kini giliran tugas George untuk mengintai siapa saja yang Kalkalas temui. Ternyata Kalkalas bertemu dengan Giselle dan dua pria pedagang anak lainnya. Untuk menjalankan rencananya, tim menghabiskan uang sekitar $1 juta, diantaranya untuk membayar 5 agen tambahan, sewa penthouse, sewa villa, dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuat atasannya di Amerika Serikat marah. Dengan uang sebanyak itu, tim belum bisa membawa anak-anak pulang. Tim pun diperintahkan untuk menghentikan misi dan kembali ke Amerika Serikat. Tim memberitahu Vampiro tentang penarikannya kembali ke Amerika Serikat. Vampiro berpikir semuanya sudah berakhir karena sistem birokrasi. Sebelum Vampiro pergi, tim bertanya mengapa seorang kartel seperti Vampiro mau membantunya. Vampiro kemudian kembali ke tempat duduknya. Dia bercerita bahwa dirinya punya rumah mahal di pinggir pantai. Begitu keluar dari penjara, dia pulang dan tidur di kasurnya sendiri. Paginya, dia mulai menjalani kehidupan lamanya. Suatu malam, dia keluar dari bar dan melihat seorang gadis muda berusia sekitar 25 tahun di pojokan. Dia pun membawa gadis itu ke rumahnya dan menidurinya. Melihat ada wajah kucing merah muda dilukis di kuku kaki gadis itu, Vampiro sadar bahwa gadis yang bersamanya belum berusia 25 tahun. Ketika mata mereka bertatapan, Vampiro melihat ada kesedihan. Lalu, entah bagaimana, gadis itu mulai bercerita kalau dirinya masih berusia 14 tahun dan sudah melakukannya sejak usia 6 tahun. Vampiro kemudian menyuruh gadis itu mengambil uang dan pulang ke rumah. Saat itulah Vampiro merasa diselimuti kegelapan. Dia merasa dialah kesedihan dan kegelapan bagi gadis itu. Vampiro hampir saja mencoba bunuh diri, tapi tiba-tiba Tuhan memberitahu apa yang harus dia lakukan. Itulah alasan mengapa Vampiro yang seorang kartel mau membantu tim. Dia memberitahu tim agar tidak ragu melakukan sesuatu yang diyakini benar. Tim kemudian menelpon istrinya untuk memberitahukan bahwa dia akan melanjutkan misinya. Beruntung, tim memiliki istri yang selalu mendukung. Istrinya tak keberatan tim berhenti dari pekerjaannya dan sepenuh hati mendukung misi tim untuk menyelamatkan anak-anak. Atasannya sangat terkejut dengan keputusan tim yang masih memiliki waktu 10 bulan lagi sebelum masa pensiun. Akan tetapi tim tidak bisa menunda. Dalam setahun saja, 22 juta pornografi anak tersebar di internet. Ada kenaikan sebesar 5.000% sejak 5 tahun terakhir. Faktanya, hal tersebut merupakan jaringan kriminal yang paling cepat tumbuh di dunia. Mengetahui tim tak lagi bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat, Pablo menolak untuk melanjutkan kerjasama. Tim menjelaskan, pasar perdagangan anak telah melampaui pasar senjata ilegal dan sebentar lagi menyusul pasar narkoba. Satu orang memiliki nilai yang sangat tinggi. Hanya dengan membeli satu anak berusia 5 tahun, seseorang bisa melacuri anak itu hingga 10 tahun ke depan. Sedangkan, lebih dari 2 juta anak per tahun terjerumus ke dalam neraka tersebut. Tim terus membujuk Pablo agar mereka tidak menyesal di masa depan nanti karena tidak melakukan apa-apa. Namun Pablo tetap menolak. Tim menitipkan sebuah amplop pada sopir pribadi Pablo. Ketika dibuka, di dalamnya berisi foto Rocchio bertuliskan, "Lupakan 50 anak, pikirkan satu gadis bernama Rocchio usia 11 tahun." Foto tersebut berhasil merubah pikiran Pablo. Pertemuan pun dilakukan antara tim, Pablo, Vampiro, dan George untuk membahas rencana mereka. Mereka memilih sebuah pulau kecil untuk membangun rumah bordir. Kalkaso, Giselle, dan dua rekannya yang lain juga mulai mempersiapkan anak-anak yang akan mereka kirim. Sebelum bertemu dengan para pedagang anak, Vampiro mengajari Pablo bagaimana harus bersikap terutama kepada Giselle. Singkat cerita, pertemuan mereka pun berjalan lancar. Semua persiapan sudah selesai dilakukan, bahkan tim mendapat dukungan dari kedutaan besar di Kolombia untuk membantu memberikan perlindungan hukum bagi tim dan rekan-rekannya. Tibalah hari di mana anak-anak akan dikirim ke pulau yang mereka siapkan.
George dan pasukan CTI mengawasi mereka semua dari kejauhan dan selalu berkomunikasi dengan tim. Calgaso dan Giselle datang hanya membawa sebagian anak-anak. Katanya sebagian lagi akan segera sampai. Ternyata Giselle juga membawa seorang pria bernama Osorio yang diperkenalkan sebagai pengacaranya. Mereka semua kemudian berpesta merayakan dimulainya bisnis mereka. Diam-diam, tim mengabari George untuk terus berjaga sampai anak-anak di perahu lain yang masih dalam perjalanan sampai di pulau. Tim yakin Rocchio ada di perahu tersebut. Dia juga memerintahkan agar nanti saat penyergapan, George langsung membawa Osorio pergi menjauh dari Giselle tanpa diborgol. Setelah itu, hampir saja terjadi perkelahian antara Tim dan Osorio karena Tim mencoba mengambil anak laki-laki yang dibawa Osorio. Untung saja, Vampiro datang di saat yang tepat untuk membujuk Osorio. Tak lama kemudian, kapal lain yang membawa anak-anak pun datang. George dan CTA segera bergerak untuk melakukan penyergapan. Semua orang berhasil ditangkap, Tim dan rekannya juga diborgol agar Giselle dan lainnya tak curiga. Semua orang berpikir siapa yang menjebak mereka. Tim pun berkata, Osorio lah yang menjebak mereka. Saat itu, mereka semua percaya dengan perkataan Tim karena melihat Osorio berjalan santai bersama CTA tanpa diborgol. Setelah semua dievakuasi, George pun memberitahu Tim bahwa dari 54 anak yang berhasil diselamatkan, tak ada anak bernama Rocchio. Senyum dan suara anak-anak yang tengah bermain bersama setelah diselamatkan adalah suara kebebasan. Akan tetapi, saat itu pikiran Tim tidak bisa lepas dari Rocchio. Setelah menginterogasi para pelaku yang ditangkap, akhirnya mereka pun mendapatkan informasi bahwa Rocchio telah dijual kepada bos dari wilayah pemberontak di ujung sungai yang tak ada orang luar, bahkan polisi atau tentara sekalipun pernah masuk. George tidak menyarankan Tim untuk masuk ke wilayah berbahaya tersebut. Tim tidak mau menyerah, namun George tidak mau mengorbankan hidupnya untuk seorang anak yang mungkin juga sudah dibunuh di sana. Vampiro kemudian berkata bahwa mereka bisa masuk ke sana jika pemberontak tersebut butuh bantuan mereka, yaitu dengan menjadi tim medis yang mengobati kolera, malaria, dan DBD. Jadi mereka harus mencari tahu apakah saat itu ada epidemi yang merebak ke area gunung untuk dijadikan alasan masuk ke wilayah pemberontak. Tim merasa sangat senang dengan Vampiro yang tak menyerah juga. Berkat itu, George pun bersedia membantu membuatkan identitas palsu dan mengantar mereka hingga ke sungai. George tidak mau ikut menyeberang, jadi dia hanya akan menunggu di dekat sungai sampai mereka kembali. Untuk jaga-jaga, George memberi Tim dan Vampiro sebuah GPS agar dia bisa melacak keberadaan mereka. Sampai di tepi sungai, mereka bermalam dengan tenda sebelum hari berikutnya mereka menyeberang sungai. Vampiro mengingatkan Tim bahwa besok jika hal buruk terjadi, tak akan datang pertolongan. Besok paginya, Tim dan Vampiro pun memulai perjalanan menyeberangi sungai. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan perahu milik kelompok pemberontak yang sedang patroli. Setelah barang bawaan mereka diperiksa dan dinyatakan bersih, orang-orang itu memberitahu bahwa hanya satu orang saja yang boleh masuk ke wilayah mereka. Tentu saja Tim yang akan masuk, sedangkan Vampiro kembali ke tempat George menunggu. Tim membisikkan pada Vampiro jika pada malam hari GPS-nya terlihat bergerak mendekat, maka Vampiro dan George harus bersiap untuk kabur. Setelah naik perahu cukup lama, selanjutnya mereka berjalan masuk ke hutan lumayan jauh untuk sampai ke desa. Sampai di desa, Tim dipertemukan dengan bos kelompok pemberontak. Tim menjelaskan bahwa kolera sedang merebak di beberapa tempat, jadi dia meminta izin untuk menginap semalam memastikan tak ada orang di desa tersebut yang butuh bantuan darurat. Setelah mendapat izin, Tim berjalan keliling desa untuk mencari keberadaan Rocchio. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan Rocchio sedang bekerja. Tim sangat senang hingga sulit berkata-kata. Belum sempat mengatakan hal penting, seseorang menghampiri Tim dan mengajaknya pergi.
Malam harinya, tim menyusup ke rumah-rumah untuk mencari di mana Rokyo tidur. Ternyata, Rokyo tinggal di rumah bos kelompok pemberontak untuk dijadikan pemuas nafsu. Kebetulan malam itu, para pemberontak sedang pesta api unggun. Kaget dengan kedatangan tim, Rokyo sempat berteriak ketakutan. Dengan cepat, tim menenangkan Rokyo. Dia berkata, Rokyo harus melakukan persis apa yang dia minta jika ingin mereka berdua selamat dan keluar dari sana. Tak lama kemudian, bos kelompok pemberontak masuk ke rumah. Rokyo berkata alasan dia berteriak tadi karena mengalami mimpi buruk. Ketika Rokyo akan ditiduri, tim yang bersembunyi di bawah ranjang keluar diam-diam untuk menyerang. Terjadilah perkelahian hebat antara keduanya. Namun untungnya, tim berhasil membunuh bos kelompok pemberontak tersebut. Setelah itu, tim langsung membawa pergi Rokyo menuju sungai sebelum pemberontak lain sadar bos mereka sudah terbunuh. Tepat setelah tim dan Rokyo naik ke atas perahu, pemberontak yang berjaga di dekat sungai mendapat perintah untuk memeriksa sungai dan dia pun melihat perahu tim baru saja berjalan. Begitu sampai di dekat mobil, Vampiro dengan sigap membantu menggendong Rokyo masuk ke mobil. Mereka semua pun berhasil kabur dengan selamat. Di dalam mobil, tim memberikan pada Rokyo kalung yang dia dapat dari Miguel. Aguilar yang mendapat kabar bahwa Rokyo berhasil ditemukan merasa sangat bersyukur putrinya selamat. Aguilar dan Miguel pergi ke Kolombia untuk menjemput Rokyo yang masih mendapat perawatan di rumah sakit. Rokyo menangis di pelukan ayahnya. Miguel juga sangat senang bisa bertemu dengan kakaknya kembali. Setelah kondisi Rokyo membaik, akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka di California. Sampai di rumah, Rokyo masuk ke kamarnya kemudian memainkan alat musik dan bernyanyi seperti dulu lagi. Ketika tim meninggalkan Kolombia, dia dan rekannya menyelamatkan lebih dari 120 korban dan membunuh lebih dari puluhan penyelundup. Setelah itu, tim akhirnya kembali pada keluarganya. Dia memuji istrinya, Catherine, yang telah menginspirasi seluruh usahanya. Kesaksian tim atas operasi di Kolombia membuat Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang meningkatkan kerjasama internasional dalam kasus perdagangan anak. Perdagangan anak menghasilkan 150 miliar dolar setiap tahunnya. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan utama perdagangan dan salah satu konsumen terbesar seks anak. Seperti itulah kisah tentang seorang agen khusus investigasi keamanan dalam negeri California bernama Tim Ballard yang berjuang menyelamatkan dua anak kakak beradik yang diculik dan dijual sebagai budak seks bagi para pedofil. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.